Ida aman? Abdul Ida aman? Hadir Bu, hadir. Ada yang mau ditanyakan Abdul Ida? Alhamdulillah ada Bu. Insyaallah paham aja. Oke. Yang bila Aji, ada Aji. gue. Ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan, Ibu nggak apa-apa ya, di Japri juga nggak masalah ya untuk menanyakan. Tapi Japrinya pas waktu kerja ya, jam kerja ya. Kalau di luar jam kerja biasanya saya nggak balas. Dan perkenalkan diri dulu, biar saya balas. Muhammad Aji, mana nih Aji nih? Nggak ada lagi responnya. Ini si Aji nih saya bingung. Aji, masih belum bagus kah suaranya? Kita mulai ya, karena Aji tidak ada respon. Oke, jadi pertemuan kita hari ini kita bahas tentang uji hipotesis. Saya anggap untuk estimasi atau penaksiran atau pendugaan itu sudah tidak ada masalah karena intinya adalah kuncinya itu adalah kalian tahu dia sampel besar atau sampel kecil. Kalau dia sampel besar pakai uji Z atau lihat nilai Z-nya, sementara kalau sampel kecil itu pakai uji T. Ingat, sampel besar itu kalau dia lebih besar dari atau sama dengan 30. Sementara kalau di bawah 30, dia masuk ke dalam sampel kecil. Nah, ini juga yang masih kita gunakan di uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis ini sebenarnya kelanjutan dari estimasi itu sendiri. Jadi, karena di estimasi itu kita menggunakan sampel untuk mengetahui parameter dari populasi. Nah, di uji hipotesis ini kita mau menguji kebenarannya. Apakah apa yang sudah kita hitung itu nilai minnya, proporsinya dari sampel itu benar nggak atau tidak bisa kita gunakan di populasi. Nah, itulah gunanya uji hipotesis. Jadi, apa yang kita hitung di estimasi itu, mungkin kita udah dapat nih rata-ratanya. Kira-kira dia benar nggak mewakili populasi? Jadi, apa yang sudah kita duga atau kita taksir, menghitung rata-ratanya mungkin, menghitung standar deviasinya atau menghitung proporsinya, itu kemudian harus kita uji kebenarannya. Nah, uji kebenarannya inilah yang disebut sebagai uji hipotesis. Ya. Dari kalau misalkan nih, hipotesis itu apa sih sebenarnya? Jadi, hipotesis itu yang pertama itu yang sering kita dengar, apalagi di statistik, hipotesis itu dia adalah pernyataan sementara. Jadi, ada pernyataan yang harus kita tahu kebenarannya. Misalkan nih, hasil pendugaan kita atau hasil estimasi kita rata-ratanya adalah 300. Nah, yang rata-ratanya 300 ini harus kita uji. Benar nggak bahwa yang rata-rata 300 ini dari pendugaan kita itu bisa mewakili keseluruhan populasi. Jadi perlu kita lihat bahwa kalau populasi itu kan kita biasanya tidak tahu ya jumlahnya atau banyaknya. Nah, karena kita punya sampel saja, nah, hasil perhitungan kita di sampel itu harus kita uji dulu kebenarannya. Nah, itulah yang namanya uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini bisa kita gunakan uh, untuk menguji teori-teori baik itu di segala bidang ya. Yang penting dia berbicara tentang data, itu kita bisa mengolah atau menguji teorinya itu dengan menggunakan uji hipotesis. Jadi intinya ini, hipotesis itu pernyataan sementara yang bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, kalau benarnya itu seperti apa, salahnya itu seperti apa, itu bisa kita lihat dari uji hipotesis. Nah, di hipotesis itu sendiri, jadi ingat ya, ini ya yang perlu kalian garis bawahi, bahwa kalau hipotesis itu pernyataan sementara. Contoh,
anggapan atau pernyataan yang mungkin benar yang harus diuji kebenarannya. Jadi belum tentu benar. Nah, hipotesis ini ada dua, ada yang namanya hipotesis nol dan ada yang namanya hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu biasanya dia adalah hipotesis yang mau diuji. Jadi misalkan tadi hipotesisnya adalah apakah rata-ratanya itu benar sama dengan 300. Nah, itu berarti itu yang mau diuji, apakah benar rata-ratanya sama dengan 300. Berarti hipotesis nolnya atau hipotesis awalnya itu hipotesis adalah mu sama dengan 300. Nah, sementara hipotesis alternatif itu lawan dari hipotesis nol. Jadi ketika hipotesis nolnya itu adalah sama dengan nih misalkan tadi rata-ratanya sama dengan 300. Pokoknya H1 itu harus melawan H0. Jadi kalau misalkan di sini mu sama dengan 300, H1-nya haruslah tidak sama dengan 300. Jadi harus kebalikan dari hipotesis nol. Makanya di sini saya tulis H0 versus H1. Nah, hipotesis itu ada dua, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Intinya, hipotesis penelitian itu biasanya kita dalam bentuk pernyataan, seperti yang saya tadi bilang, mu sama dengan 300 gitu. Rata-ratanya sama dengan 300. Tapi kalau hipotesis statistik, yang bentuk pernyataan tadi, kita bentuk ke dalam bentuk simbol-simbol matematika. Nah, ini simbolnya. Ada mu, ada proporsi, ada dua rata-rata atau dua mu, kemudian ada dua proporsi. Jadi dua nih, ini nih yang empat yang akan kita pelajari nih. Bagaimana menguji hipotesis jika yang diketahui rata-ratanya, proporsinya, kemudian ada dua proporsi, ada dua rata-rata. Mungkin kita bisa lihat contohnya aja. Oh ya, sebelum kita beralih ke contohnya, mungkin bisa dilihat dulu ini, bahwa dalam penentuan H1 ini, kalau kita mau menentukan H1, itu biasanya kita akan tahu apakah dia uji hipotesis kita ini jenisnya jenis apa. Apakah dia uji dua sisi atau uji satu sisi. Kalau H1-nya itu kalian ambil tidak sama dengan ini, berarti dia uji hipotesisnya uji dua sisi. Tapi uji dua sisi itu maksudnya begini nih, kalau kita mau menguji hipotesis itu ada dua daerah penolakannya. Penolakannya yang di sebelah kanan dan penolakannya yang di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau menguji hipotesis, yang mau diuji itu yang H0 ini. Ujiannya itu seperti apa, Bu? Ujiannya itu apakah H0-nya ini diterima atau H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Jadi ceritanya H0 dan H1 ini musuhan nih. Dua hal yang berbeda. Kalau H0-nya saya terima, H1-nya pasti ditolak. Tapi kalau H0-nya saya tolak, pasti H1-nya yang diterima. Jadi artinya kalau H0-nya ditolak, berarti mu sama dengan mu0, berarti yang diterima ini. Berarti yang H0-nya salah, H1-nya yang benar. Ibu mohon maaf. Maaf, slide presentasinya emang nggak ada ya, Bu? Enggak ada sih. Maaf ya, dari tadi kah? Nggih. Nggih, Bu. Aduh, dari tadi kak yang ngomong. Ini udah. Sudah. Bu. Duh, sampai mana nih tadi? Jadi itu ya intinya ada H0, ada H1. H0 itu yang mau diuji, itu pernyataan awal. H1 itu lawan dari H0 pastinya. Nah, pengujian kita itu hanya dua.
Hanya dua. Kalau bukan tolak H0, terima H0. Itu aja hasilnya. Tolak H0 atau terima H0. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. H1. Oke. Kalau H0 diterima, berarti yang ditolak adalah H1. H1. Jadi itu aja. Pokoknya kalau H0 ditolak, H1 yang diterima. Kalau H0 yang diterima, berarti H1 yang ditolak. Karena H0 dan H1 itu berlawanan. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, cuman untuk H1 ini biasanya ada dua. Yang pertama itu dia dua sisi. Dua sisi itu artinya di bagian yang negatif dan bagian yang positif ini itu adalah penolakan. Selebihnya itu adalah H0-nya diterima. Kalau nilainya nanti ada di sini atau di sini berarti H0-nya ditolak. Sementara kalau nilainya nanti ada di sini, ini daerah penerimaan, berarti H0-nya diterima. Jadi yang menandakan bahwa dia uji dua sisi itu ini tidak sama. Jadi tidak sama dengan. Jadi kalau yang ini H1-nya tidak sama dengan seperti ini, berarti dia adalah uji dua sisi. Tapi kalau dia uji satu sisi, itu kalau dia di sini tidak sama itu kan bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Nah, kalau lebih besar, dia daerah penolakannya ada di sini nih, sebelah kanan. Jadi kita lihat dari tandanya, kalau dia H1-nya itu lebih besar, berarti dia daerah penolakannya di sebelah kanan nih, yang warna merah ini. Tapi kalau dia lebih kecil, jadi yang tadi ini, mu misalkan kurang dari mu 0, maka dia uji satu sisi, tapi daerah penolakannya itu ada di sebelah kiri. Nah, itu teorinya ya. Kita bisa langsung lihat di contohnya aja biar mudah. Ya. Jadi kita belajar dulu untuk menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Jadi kasusnya seperti ini nih. Ada sebuah perusahaan minuman yang mengisi 300 ml untuk setiap kalengnya. Jadi ada perusahaan minuman kaleng ya, anggaplah ya. Nah, perusahaan tersebut berharap bahwa setiap kaleng yang diisi itu mempunyai isi 300 ml. Tapi karyawan itu selalu bimbang. Jadi mungkin di bagian lapangan dia ini berpikir mesinnya ini sudah mengalami kerusakan, sering terjadi gangguan. Jadi eh, karyawannya ini bimbang apakah benar-benar si mesin ini ngisinya 300 ml atau malah kurang atau malah lebih. Nah, itu kita akan coba bikin hipotesisnya ya. Jadi yang mau diuji adalah apakah benar nih keyakinan perusahaan bahwa setiap kaleng itu mempunyai isi 300 ml. Nah, hipotesisnya itu ada yang enggak yang bisa ngasih hipotesis nolnya untuk pernyataan ini apa? Jadi hipotesis nol itu yang mau diuji, terus ibaratnya pernyataan awal yang akan kita uji apakah benar atau salah. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa kasih pernyataan hipotesis nolnya apa? Terlia Embun? Yang mau diuji apa, Embun? Kira-kira? Kasusnya. Jadi, kita Tentang isi kalengnya berdasarkan sampel. Tentang isi kalengnya. Isi kalengnya berapa? 300 mili. 300 ml.
Jadi itu yang mau diuji ya. Yang mau diuji itu adalah benar nggak bahwa isi kaleng dari produknya itu adalah 300 ml. Berarti itu hipotesis awal atau hipotesis nol untuk penelitian kita. Yang mau diuji, yang mau dilihat apakah benar dia 300 ml. Makanya di sini ibaratnya kita pakai estimatornya, kita pakai rata-rata ya. Jadi anggaplah bahwa berarti karena yang mau diuji itu adalah apakah kalengnya itu 300 ml atau tidak, berarti H0-nya itu adalah rata-rata isi setiap kaleng adalah 300 ml. Ini hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis satunya, hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatifnya kira-kira apa? Lawan dari hipotesis nol. Berarti Ya. yang tidak isi 300 ml, Bu. Nah, benar. Jadi karena tadi H0-nya adalah berisi 300 ml, berarti H1-nya haruslah kebalikannya. Tapi dia kemungkinan rata-rata isi setiap kaleng tidak sama dengan 300 ml. Tapi ingat, untuk H1 ini ada 1, 2, 3 kemungkinan. Tergantung maunya peneliti apa. Kalau maunya peneliti, maunya uji dua pihak, yang ini, yang berarti kita pakai tanda tidak sama dengan, berarti kita H1-nya adalah yang warna hitam nih. Rata-rata isi setiap kaleng tidak sama dengan 300 ml. Tapi kalau saya mau menguji, yang saya mau uji itu adalah apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 300. Nah, kalau misalkan saya maunya yang saya bandingkan adalah lebih besar dari 300, maka berarti ini saya uji satu sisi tapi uji pihak kanan. Jadi penolakannya ada di sebelah kanan. Itu berarti saya mau H1-nya yang lebih besar dari 300. Atau bisa juga yang warna biru nih. Kalau saya mau menguji yang 300 ini, tapi pembandingnya adalah kurang dari 300. Jadi ketika rata-rata isi kalengnya 300, bukan 300 berarti dia lebih kecil dari 300. Atau kalau dia bukan 300 berarti dia lebih besar dari 300. Jadi hipotesis satu itu bisa ada 3 kemungkinan. Bisa yang warna hitam, itu yang artinya uji dua pihak, nanti berpengaruh ke daerah penolakan soalnya. Nanti akan berpengaruh di daerah penolakan. Tapi kalau dia lebih besar berarti dia uji pihak kanan. Nah, bedanya nanti di daerah penolakannya ini. Ya. Sehingga hipotesis penelitiannya sekian, hipotesis statistiknya ini. Kalau saya simbolkan secara matematik, hipotesis statistiknya itu H0,2 mu, karena rata-rata kita pakai mu, itu sama dengan 300. Kalau uji dua pihaknya berarti mu tidak sama dengan 300. Uji dua sisi nih. Tapi kalau yang uji satu pihak lebih besar dengan yang lebih kecil, berarti ini yang merah dan yang biru. Itu aja sih perbedaannya. Tanda tidak sama dan tanda lebih dari atau tanda kurang dari. Nah, hipotesis satu kita hanya ada satu juga. Jadi kalian harus memilih. Itu tergantung keputusan peneliti. Mau H1-nya yang warna hitam, mau H1-nya warna merah, atau mau H1-nya yang warna biru. Karena nanti akan berpengaruh di daerah penolakan. Kita langsung ke contohnya saja. Di sini ada 2 jenis kesalahan ya dalam penarikan kesimpulan. Jadi kalau kita uji hipotesis ini tidak semuanya mesti benar gitu. Jadi kemungkinan ada 2 kesalahan. Pertama, kalau kita menolak hipotesis yang harusnya benar. Kan kalau kita menguji itu belum tentu ya hasil ujian kita benar atau tidak ya. Jadi kemungkinan misalnya kita tolak H0 nih, padahal harusnya H0 itu benar. Atau kesalahan jenis kedua itu adalah kita menerima hipotesis yang harusnya salah. Maksudnya apa? Misalkan nih,
hipotesis awalnya atau H0-nya calon presma atau presiden mahasiswa ya yang akan menjabat adalah orang yang jujur. Kalau kita ambil kesalahan jenis 1 atau error 1, berarti kan kita menolak yang benar ya. Apabila peneliti mengambil keputusan bahwa calon tersebut tidak jujur. Jadi setelah diuji hipotesis bahwa kemudian panitia nih, misalkan panitia pemilihan tuh mengatakan bahwa calon tersebut tidak jujur. Padahal kenyataannya adalah dia adalah orang yang jujur. Itu artinya kita menolak hipotesis yang harusnya benar. Jadi harusnya orangnya jujur, kita malah bilang tidak jujur. Nah, kesalahan yang kedua adalah kita menerima yang salah. Kita menerima yang salah. Misalkan nih, katanya calon presmanya itu jujur. Oh ya udah, benar berarti bahwa calon presmanya jujur. Kita terima tuh hipotesis awalnya. Kita terima hipotesis nolnya. Oh dia jujur. Padahal di belakang kita nggak tahu bahwa kenyataannya dia tuh sering melakukan kecurangan gitu. Jadi itu antara error 1 dan error 2. Jadi ini yang perlu kalian ketahui bahwa ada kesalahan pada saat kita uji hipotesis. Gitu. Itu kesalahan atau error 1 biasanya disimbolkan dengan alfa. Dan yang paling sering terjadi di statistik itu adalah kesalahan yang jenis 1 ini. Sehingga kalau kita uji hipotesis, penting kita harus tahu alfanya ini kemungkinan errornya itu berapa alfanya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas alfa ya di estimasi, bahwa dia adalah tingkat kesalahan kita berapa. Jadi karena yang paling sering terjadi itu adalah kita menolak yang harusnya benar. Kalau menerima yang salah kan biasanya susah ya, jarang ya kalau kita mau menerima yang salah. Biasanya malah kita menolak yang benar, karena kita nggak tahu bahwa itu benar. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk tingkat errornya atau kesalahannya. Kita pakai alfa. Nah, ini ada langkah-langkah untuk prosedur uji hipotesis yang kalian harus ya. Nah, ini yang harus kalian lihat, bisa di-capture ya kalau saya ini. Ini soalnya langkah-langkahnya nih. Kenapa nih? Nggak jadi. Maaf ya, ini ya oke. Kita di-capture ya. Langkah-langkah yang kalian bisa gunakan untuk uji hipotesis itu seperti apa. Jadi yang pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, tentukan dulu H0 dan H1-nya, atau HA bisa. Kemudian yang kedua, alfanya, tingkat errornya, itu kepercayaan kita berapa tadi. Nah, biasanya itu alfa itu adalah dari tingkat kepercayaannya 90%, berarti alfanya kesalahannya itu 0,1%. Kalau 95%, berarti alfanya itu 0,05. Kesalahannya, kalau alfa itu kesalahan, kalau 95,99 ini tingkat kepercayaannya. Alfanya itu ya 100 dikurang 90 gitu, berarti 10% atau 0,1. Alfanya 100 kurang 95 berarti 0,05 atau 5%. Ini itu untuk menentukan set atau T-tabel. Kemudian yang ketiga, kriteria ujinya. Kriteria ujinya kita lihat apakah dia uji dua pihak atau uji satu pihak. Kalau dua pihak berarti penolakannya antara di sini sampai sini. Tuh. Ini maksudnya langkah yang ketiga. Terus langkah yang keempat, statistik ujinya. Ini yang dihitung pakai rumus. Nanti ada rumus. Apakah dia pakai uji Z atau uji T. Tergantung sampelnya. Nah, terakhir adalah yang paling penting adalah kesimpulannya. Apakah kita menolak atau menerima H0. Sudah ya? Sudah di-capture? Kalau sudah,
Ini kita pakai dulu untuk yang min atau rata-rata. Kalau dia sampel besar atau yang lebih besar dari sama dengan 30, maka hipotesisnya tuh mesti seperti ini. Mu sama dengan mu 0 versus H1, mu tidak sama sama dengan mu 0. Itu kalau dia dua pihak, uji dua pihak. Tapi kalau satu pihak yang ini, mu lebih besar atau mu kurang dari mu 0. Itu langkah pertama, menentukan hipotesis. Baik itu hipotesis penelitian ataupun hipotesis statistiknya. Hipotesis statistiknya yang ini, yang udah pakai simbol-simbol. Kemudian yang kedua, itu tentukan level of confidence untuk penentuan set atau t-table. Jadi menentukan nilai alfanya berapa. Ini biasanya diketahui sih. Kalau 95% tingkat kepercayaannya berarti alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga, kriteria pengujian itu biasanya nih dilihat dari ini nih. Kalau dua side berarti yang ditolak yang sebelah sini sama yang sebelah sana. Kalau uji pihak kanan atau yang lebih besar berarti yang ditolak yang sebelah sana. Nanti ada nilai Z yang akan kita bandingkan tuh. Apakah dia nilainya di sini, dari sini. Kalau dia di sini berarti diterima, H0-nya diterima. Itu kriteria pengujian. Yang keempat adalah statistik uji. Nah, ini yang statistik uji. H0 diterima, ini bisa lihat H0 diterima kalau statistik uji ini, hasil dari rumus ini, berada di antara ini ya, kita lihat kalau dia dua pihak, berada di antara minus Z sampai Z. Minus Z itu artinya nanti yang di tabel. Ini nanti bisa kita lihat kalau sudah pakai contoh. Nah, terakhir, kalau misalkan memang dia, misalkan nih uji dua pihak, kalau misalkan nilainya ada di sini nih, berarti H0-nya ditolak. Ya, misal ini kita lihat contoh aja, yang penting kalian lihat ini, kalian akan paham kalau sudah ada contoh kasus. Ini contoh kasusnya. Jadi contoh kasusnya itu ini sudah diketahui semua sih. Jadi bukan kalian tidak punya, bukan yang dimiliki bukan data mentah. Nah, beda nanti kalau sudah masuk ke SPSS yang kita punya itu nanti adalah data mentah. Kalau ini kan masih contoh kasus biar kalian penggunaan rumusnya saja. Jadi tidak usah dicari lagi min-nya berapa, rata-ratanya berapa. Tesla hipotesis bahwa hasil rata-rata per hari dari suatu pabrik adalah mu sama dengan 880 ton dengan alternatif berarti H alternatifnya ya atau hipotesis alternatifnya lebih besar atau lebih kecil dari 880. Karena dia mau pakai dua pihak ya, lebih besar atau lebih kecil ya, berarti kita pakai tandanya yang tidak sama saja. Kecuali dibilang dengan alternatif bahwa mu lebih besar dari 880, berarti mu di sini H alternatifnya di sini H1 mu lebih besar dari 880. Tapi karena di sini dua-duanya ya lebih besar atau lebih kecil, berarti ya kita pakai tidak sama aja. Tapi kita pakai uji dua pihak. Nah, yang kedua, tingkat signifikansinya. Kalau di sini diketahui 5% atau 95% of confidence. Jadi, taraf kepercayaannya 95%, berarti alfanya, errornya tadi adalah 5%. Ini saya rasa juga kemarin sudah tahu untuk tabel Z, kalau alfanya 5% itu, Z-nya sama dengan 1,96. Itu sudah ada di estimasi sih harusnya ya. Mana ya? Di estimasi kemarin itu nilai Z itu sebenarnya udah ditentukan yang paling sering digunakan nih 1,96. Kalau tingkat kepercayaan 95%, yang berarti errornya 5%. 100 kurang 95 gitu, berarti errornya 5%. Makanya di sini kita pakai 1,96.
Udah. Langkah ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujiannya apakah dia two side test atau one side test. Kira-kira tadi kasusnya two side test atau one side test? Uji dua pihak atau uji satu pihak? Ayo. Yang kita ini loh, yang kasus yang ini. Uji dua pihak atau uji satu pihak? Dua pihak. Dua pihak. Ya udah ya. Dua pihak, Bu. Iya, berarti kriteria pengujian kita ikuti yang ini. Bukan yang ini atau yang ini. Berarti kita pakai yang two side test yang ini. Berarti daerah penolakannya itu kalau dia ada di sebelah sananya minus Z dan sebelah kanannya Z, positif Z. Kriteria pengujian karena kita dua pihak berarti H0 diterima bila Z-nya, Z ini, Z hitungnya, Z hitung itu lebih besar atau sama dengan minus Z alfa per 2. Minus Z alfa per 2 itu nilai Z tabelnya ya. Berarti Z itu lebih besar dari atau sama dengan minus 1,96. Kemudian apalagi? Dan kurang dari atau sama dengan Z. Z alfa per 2 ini maksudnya yang tadi ya, yang Z tabel ya. Kalau Z hitung yang ini, yang tengah. Kalau yang ini sama ini. Jadi ingat ya, kalau uji hipotesis itu, mestinya yang di sini adalah yang Z tabel. Jadi yang diterima itu yang ada di sini. Yang ditolak di sini nih. Berarti kalau nilainya berada di sini, di antara minus Z tabel dan plus Z tabel, berarti dia H0-nya diterima. Jadi kita tulis H0 diterima bila Z berada di antara minus 1,96 sampai 1,96. Berarti ditolaknya yang mana? Ditolaknya yang sebelah ini. Ditolak kalau dia lebih kecil dari minus Z ini, atau di sini nih, di sebelah kanan, lebih besar dari Z tabel. Jadi itu kriteria pengujiannya. Jadi ini kita bisa menguji apakah dia H0-nya diterima, H0-nya ditolak, kalau kita sudah tahu kriteria pengujian kita. Ingat, kriteria pengujian itu berdasarkan uji dua pihak atau uji satu pihak. Sehingga selanjutnya adalah kita tentukan statistik uji. Statistik uji itu pakai rumus yang ini. Nah, rumus yang ini ya tinggal kita masukkan saja apa-apa yang diketahui. X bar kurang mu 0, X barnya adalah berapa nih? Hasil rata-rata per hari adalah 875 ton dengan standar deviasi 21 ton. Ya udah dimasukin. Mu 0 itu adalah yang mau diuji adalah 880, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 80, ya tinggal dimasukkan 875 kurang 880. S-nya standar deviasinya adalah 21 per akar 50. N-nya adalah 50. Nah, hasilnya itu minus 3,03. Nah, kalau minus 3,03, kira-kira dia ada di mana nih? Antara minus 1,9 atau sampai 1,96 kah? Kira-kira dia letaknya di mana? H0-nya diterima atau H0-nya ditolak nih? Ditolak. Kenapa ditolak? Karena di bawah minus 1,96. Oke, karena dia nilainya lebih kecil dari minus 1,96. Ingat ya, kalau minus itu semakin nilainya bertambah, berarti minusnya semakin kecil ya. Jadi semakin, gimana sih? Ini nih, kalau minusnya di sini nih, misalkan minus 1, minus 2, minus 3. Minus 2 kan lebih kecil dari minus 1 ya. Minus 3 lebih kecil dari minus 2 itu semakin angkanya bertambah itu semakin nilainya semakin kecil kalau minus. Beda kalau positif. Berarti karena minus 3,03 ini berada di sini tadi minus 1,96. Minus 1,96 sebelah kirinya minus 2, minus 3. Berarti dia ada di daerah penolakan. Artinya apa? H0-nya ditolak. H0 ditolak.
H0 ditolak berarti yang benar adalah H1. Dengan kata lain apa? Artinya rata-rata hasil produksi pabrik tersebut tidak sama dengan 880 karena H0-nya ditolak. Seandainya misalkan di sini saya bilang Z-nya misalkan ya, coba Yulia. Kalau misalkan saya dapat Z-nya ini adalah minus 1,5. Misalkan Z ujinya, statistik ujinya saya dapat minus 1,5. Apakah dia H0 ditolak atau H0 diterima? Apa Bu tadi Bu? Ibu dari sini Bu. Misalkan nih, ini kan kesimpulan kita adalah hasilnya H0 ditolak ya. Karena tadi nilainya di sini lebih kecil dari minus 1,96. Misalkan saya bilang Z-nya itu adalah minus 1,5. Apakah masih ditolak atau diterima nih H0-nya? Kalau minus 1,5 H0-nya, Z-nya Diterima Bu. diterima. Kenapa? Karena lebih besar daripada minus 1,96. Kecil. Lebih kecil tak Bu? Salah. Gimana sih? Gimana? Minus 1,5. Minus 1,5. Dia berada di mana kalau minus 1,5? Kalau di sini nih, kalau kita gambar pakai ini nih. Di sini kan minus 1,96. Oke, saya copy deh. Ini nih, misalkan nih. Ini minus 1, misalkan nih minus, di sini minus Z-nya adalah minus 1,96, di sini Z-nya 1,96. Kalau saya bilang Z-nya adalah minus 1,5, nilai Z-nya tuh berada di mana? Dia H0 diterima atau H0 ditolak? Katanya H0 diterima. Kenapa? Karena lebih kecil pada minus 1,96 Bu. Masa minus 1,5 lebih kecil dari minus 1,96? Iya, aduh. Ditolak tak Bu? Gimana sih? Karena lebih besar 1,96 Bu. Lebih besar dari 1,96? Minus tuh, loh. minus Bu. Minus Minus Bu. 1. Jadi gini nih, jadi saya harus coba deh. Saya bikin garis ini ya. Ini nih, misalkan nih ada garis garis bilangan tuh kan kayak gini ya. Gimana nih? Misalkan di sini 0 nih. Kalau di sini 0, berarti kan di sini, misalkan di sini kan minus ya. Minus. Di sini kan positif nih arahnya. Ya, positif. Nih, misalkan nih. Kayak gini kan ya gambarannya ya. Jadi ke arah kanan positif, ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Nah, misalkan nih eh, kita ada di sini nih minus 1,96. Minus 1,96. Nah, di sebelah kanan ini Z-nya adalah 1,9. Ya, saya tulis 1,96. Kecil banget. Ya, 1,96 nih. Nah, kalau saya bilang nilai Z-nya itu adalah minus 1,5. Dia berada di mana? Ayo loh. Minus 1,5 itu letaknya di mana nih di garis bilangan ini? Hah?
minus 1,5. Di mana letaknya? Eva? Sebelum minus 1,96. Di sini atau di sini atau di sini atau di sini di mana? Minus 1,5. Di tengah-tengah 0 sama minus 1,96 kan, Bu? Ya, di sini kan ya. Otomatis di sini kan ya. Otomatis minus 1,5 itu kan dia di antara 0 dan minus 1,96. Di sini minus 1,5, angkatlah di sini ya. Minus 1,5. Nah, di sini nih, sekitar sini minus 1,5. Sementara kalau kita lihat daerah penolakan itu di sini nih, setelah minus 1,96 dan setelah 1,96. Nah, berarti ini dia ada di daerah yang diterima. Berarti H0 diterima. Ini loh, ini gambaran dari sini. Ini. Ya. Itu saya copy gini deh. Ini karena gambar soalnya. Jadi kalau saya copy kayak gini tuh, dia kayak gini nih. Nah, bisa dilihat. Nah, nih, karena minus 1,5 itu ada di antara 0, minus 1,96, berarti dia masuk di daerah yang diterima. Seandainya di sini, yang tadi ini minus 3,03, kan dia di sini nih. Minus 3,03 itu kan setelah 1,96 ya, di sananya. Berarti makanya dia masuk ke daerah yang ditolak. Makanya di sini kesimpulannya adalah H0 ditolak. H0 ditolak berarti yang diterima adalah H1. H1 berarti rata-rata hasil produksi itu tidak sama dengan 880. Bisa ya? Bisa guys? Ini ya, jadi kalau minus 3,3 itu anggaplah di sini. Makanya dia ada di daerah yang penolakan. Bisa ya? Kira-kira bisa enggak? Oke, kalau bisa. Nah, kalau yang lain juga seperti itu, sama caranya. Cuman kalau sampel kecil itu rumusnya ini. Sama aja sih, X bar kurang mu 0. Cuman di sini sigma per akar N. Karena kita pakai estimator untuk populasi. Jadi dia sampelnya kurang dari 30 kecil gitu. Kalau kriteria pengujiannya sama, cuman yang membedakan mungkin nanti kalau di sini yang dilihat adalah tabel Z, yang di sini kita lihat tabel T. Tabel T itu ada ya, biasanya nanti kasusnya akan diberitahu kok. Nah, ini contoh kasusnya sama, langkah-langkahnya sama, 1 dulu, 2, ditentukan dulu hipotesis statistiknya bagaimana, pangkat signifikansinya gimana, T tabelnya berapa, kemudian kriteria pengujian berdasarkan gambar ini, kriteria pengujian, kemudian statistik ujinya berapa. Nah, ini udah. Di sini ada rumus-rumus dan contoh kasusnya. Nah, tugas kalian, langkahnya sama ya, sama ini tadi. Tinggal kalian lihat saja, bedakan apakah dia proporsi, atau dia rata-rata, atau dia 2 proporsi atau 2 rata-rata. Ini masing-masing sudah ada rumus dan contoh kasusnya. Silakan kalian pelajari. Tugas kalian adalah di contoh kasus 4, ini bisa kalian capture. Kemudian di contoh kasus 8, itu statistik ujinya belum ada. Silakan kalian cari sendiri berdasarkan contoh sebelumnya. Jadi, apakah dia kasusnya proporsi atau rata-rata, silakan dilihat contohnya.
Ini perhitungannya sama saja. Mungkin yang membedakan adalah nilai Z-score dan T-nya. Kalau T kan kita pakai T-tabel ya. Ini nanti saya bagikan juga untuk tabel T. Uji hipotesis PDF, tes. Nah, ini saya bagikan ya di grup di Classroom biar kalian kerjakan sebagai latihan sampai jam 4. Jam 4. Jam 5 kali ya. Nanti jam 5 saya share atau ditunggu aja di Classroom, mungkin besok atau nanti malam saya share untuk praktikumnya. Karena praktikumnya untuk tugas minggu depan. Ini saya buat ya, tugas latihan 2. Kerjakan contoh kasus dan absensinya saya lihat dari pengumpulan tugas aja ya, biar nggak usah saya absen satu-satu. Ini sudah saya bagikan PPT yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk estimasi juga saya bagikan. Silakan dikerjakan ya. Setelah saya live, diskusi kita pindah ke Classroom. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan via Classroom, di komentar tugas ya. Yang 2, di sini bisa dikomentari. Ini saya buat materi. Estimasi. Silakan ya, saya sudah share di Classroom. Coba dilihat, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya live? Ada? Jadi itu saya cuma menjelaskan satu saja contohnya, karena pengerjaannya itu antara proporsi, rata-rata itu sama saja, langkah-langkahnya sama. Nolnya dulu ditentukan, kemudian signifikansinya berapa, dilihat T-tabel dan atau Z-tabelnya, kemudian dibandingkan antara Z hitung dengan Z-tabel. Nah, tapi ditentukan dulu kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya itu bisa dilihat di sini. Ini sama aja. T sama Z itu sama aja. Minus T sampai plus T itu sama aja. Terus yang kalian harus lihat juga, ingat daerah penolakan itu berdasarkan apakah kita 2 sisi atau 1 sisi. Kalau 1 sisi berarti penolakannya di sini aja. Yang minus ini masuk daerah penerimaan. Kalau dia uji pihak kanan. Kalau uji pihak kiri, yang minus ini aja yang ditolak. Selebihnya yang positif tuh dia diterima. Jadi itu biasanya yang salah gitu. Penentuan kriteria ujinya yang salah. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan dulu, saya live dulu ya. Saya mau, kita lanjutkan di... Ibu, yang di contoh kasus 4 itu yang sudah ada yang kriteria pengujiannya itu maksudnya apa, Bu? Mana? Mana? Sudah ada yang... Ya, ini kan sudah ada kriteria ujinya, tinggal kalian bikin statistik ujinya berarti. Oh, iya.
Di contoh 8 juga kan. Ini ya, atau mau saya hapus? Jangan, Bu. Ini kalian cocokkan aja. Benar nggak? Kalau emang salah, silahkan diperbaiki. Tapi jangan berpatokan ya, kalian tentukan sendiri aja. Dilihat caranya menentukan kriteria uji kan tadi sudah saya jelaskan. Apakah dia H0 diterima atau H0 ditolak. Dan ingat, apakah dia dua sisi atau satu sisi itu menentukan kriteria ujinya. Nah, kalau contoh kelas 8 memang belum ada kriteria uji. Jadi kalian yang menentukan kriteria ujinya. Oke ya, sip ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa kita pindah discuss ke classroom. Sampai di sini dulu. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu komentar atau pertanyaannya di classroom. Ada yang mau ditanyakan lagi selain Rahma tadi? Tidak ada ya? Ya, berarti aman ya. Oke, kalau silahkan dilanjutkan. Mungkin saya akhiri dulu pertemuan kita sampai hari ini. Saya tunggu feedbacknya di classroom. Ingat, kehadiran kalian adalah pengumpulan kalian di latihan ini. Jadi kalau latihan yang nggak masuk berarti ya walaupun kalian seharian aktif dari tadi, kalau nggak ngumpulin saya anggap tidak hadir. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya tutup dulu ya perkuliahan kita hari ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di classroom. Di classroom saja ya. Kalau memang saya tidak ada feedback di classroom, baru di WA. Ya, nggak usah WA dulu. Kalau classroom saya nggak balas, baru di WA.